Apa sih itu asma? Asma merupakan peradangan saluran pernapasan yang terjadi secara kronis, disertai dengan adanya suara batuk, mengi, dan rasa sesak di dada. Lalu, apa sih penyebab asma? Jadi dalam saluran pernapasan kita dimulai dari hidung sampai ke saluran pernapasan berikutnya hingga ke paru-paru terjadi penyempitan. Saat serangan asma biasanya terjadi di bronkus yang disebut bronkokonstriksi atau bronkospasme. Saat terjadi penyempitan biasanya disertai dengan produksi lendir kental yang menyebabkan adanya suara mengi yang khas. Itulah yang disebut asma. Siapa saja sih yang dapat terkena penyakit asma? Jadi asma dapat terjadi pada anak-anak, usia remaja, bahkan orang dewasa, terutama mereka yang memiliki genetika orang tuanya mengidap penyakit asma. Kemungkinan besar anaknya juga dapat mengidap penyakit asma. Untuk derajat keparahannya, asma bisa berkisar 30 menit sampai 1 jam. Jika penyakit asma yang diderita semakin parah dan berkepanjangan, sebaiknya dilakukan penanganan medis yang tepat karena asma yang berkepanjangan dapat menyebabkan kefatalan bahkan kematian. Untuk obat-obatan asma itu sendiri terbagi atas obat yang diminum dan obat yang dihirup. Obat yang dihirup biasanya disebut dengan obat inhalasi. Untuk Anda yang mendapatkan obat asma dari dokter tidak perlu khawatir karena obat asma tidak menimbulkan banyaknya efek samping maupun ketergantungan. Obat-obatan yang diminum biasanya digunakan untuk mengontrol agar asma tidak mudah kambuh. Sedangkan obat-obatan yang dihirup atau inhalasi biasanya digunakan pada saat asma mulai terasa muncul atau kambuh. Karena obat-obatan yang bersifat inhalasi memiliki efek yang lebih cepat. Lalu apa saja sih bahayanya asma? Banyak orang yang menghiraukan bahwa asma bisa sembuh dengan sendirinya. Namun ada baiknya jika teman atau kerabat segera membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan yang tepat. Jika perlu, Anda segera menghubungi ambulan. Secara normal, kita menghirup udara yang mengandung oksigen dan paru-paru menukar oksigen dengan karbon dioksida yang akan dikeluarkan. Nah, bagaimana sih jika saluran pernapasan ini menyempit? Yang terjadi adalah oksigen yang masuk ke paru-paru akan mengurang dan karbon dioksida yang ada di dalam paru-paru akan menumpuk sehingga mengakibatkan fatal yang mengakibatkan produktivitas anak-anak maupun orang dewasa ini terganggu. Lalu bagaimana dengan orang yang alergi dengan hal tertentu, seperti orang yang alergi terhadap bahan kacang? Kadang terasa sesak dan kadang juga tidak. Nah, asma ini juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alergen dan faktor pemicu. Misalnya, saat Anda merasa gembira dan kondisi fisik yang baik, Anda dapat mengonsumsi makanan yang biasanya membuat Anda alergi. Selain faktor alergen, asma juga dipengaruhi oleh faktor pemicu, seperti stres dan olahraga yang berlebihan. Itu dapat menyebabkan asma Anda menjadi kambuh. Faktor alergen dapat berperan penting dalam terjadinya asma, seperti orang yang alergi dengan serbuk sari, karena serbuk sari dapat menyebabkan asma menjadi kambuh. Sama halnya seperti orang yang alergi terhadap kacang dan seafood. Nah, jadi Anda yang alergi cobalah untuk menghindari dan berhati-hatilah saat mengkonsumsi makanan yang dapat menyebabkan asma Anda menjadi kambuh. Selain itu, Anda juga perlu memperbaiki pola hidup, terutama dalam memilih makanan. Makanan-makanan yang banyak mengandung pengawet atau zat kimia dapat membuat sistem imun tubuh Anda menjadi lebih sensitif. Lalu, Anda juga harus melakukan olahraga dengan intensitas yang ringan hingga sedang secara teratur. Misalnya jalan kaki selama 30 menit dalam sehari, kemudian yoga, karena prinsip dasar yoga adalah pengaturan pernapasan. Bersepeda santai berkeliling komplek rumah atau berenang bisa menjadi salah satu opsi untuk berolahraga Anda. Sekian dulu video tentang asma. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.